Baik, selamat pagi semuanya. Kita mulai dulu dengan memandang wajah kalian semua. Jadi tolong di on cam kan seluruh kameranya. Saya tunggu dulu ya. Ya, sudah semua. Apa kabar semuanya? Baik-baik semua. Ya. Waktu itu ada yang kena COVID sudah sembuh belum ya? Di kelas ini atau PPT 7 ya? Lupa saya. Kelas ini ya? Benar nggak? Atau bukan? Halo, ada yang bisa bersuara? Ini nggak ada suaranya. Udah mentok volumenya. Saya Pak, Oh, Ricardo. Udah sembuh, Ricardo. hampir sembuh Pak. Kurang city value-nya kurang 2-an Pak. Baru 37,67. Hampir sembuh. Ya. Eh, 37 ya, udah kayak IPK ya, 3,7. Ya, Ricardo aja, yang lain kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya, moga-moga cepet beres ya, Ricardo ya. Iya Supaya Pak, bisa makasih. kelayapan lagi. Eh, Kelas ini itu ada Angelanya ada dua, terus Michaelnya ada dua, terus siapa lagi, Michelle-nya ada dua. Michelle ada dua ya bener ya? Atau satu doang Satu, Michelle? Pak. Oh, Michelle satu. Eh, Satu eh, lagi beda kelas. oh iya, yang satunya PPT 7 ya? Iya. Oke, oke. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting nggak sama plek, sama persis gitu. Kalau dulu saya pernah di kelas saya sama persis, namanya William. Nggak ada nama belakang. Ada 3 orang satu kelas, bayangkan. Saya manggilnya apa tau nggak? William 6201. 4 angka terakhir NIM-nya gitu. Ya namanya sama persis gimana? Dan itu kan face to face ya, bukan online begini. Jadi saya kalau manggil William begini semua. Ya oke, thank you teman-teman. Moga-moga tetap sehat ya. Banyak-banyak makan buah, minum vitamin, ya berjemur, olahraga, ya udah kayak orang tua gua. Yang penting sehat ya. Zaman sekarang ini yang penting sehat, tapi tetap produktif ya. Dengan tugas-tugas dari saya. Oke, ya thank you semuanya. Ini udah masuk semua belum ya? Ini 32, berarti 31 ya mahasiswanya ya. Ibu Komti udah 31, udah lengkap? Masih kurang satu, Pak. Lagi dipanggilin. Nah, kok PPTI banyak yang telat ya sekarang. Tadi pagi yang telat 2. Masih ada yang telat. Siapa tuh namanya? Tiara, Pak. Tiara, oke. Katanya sih lagi bermasalah di koneksinya gitu. Hmm. Itu udah join, Pak, Tiaranya. Ya, ditunggu dulu ininya.
Oke. Ya, oke deh kalau gitu semuanya aman. Hari ini kita akan bahas tentang teori. Jadi ya sebelum saya share screen ya, saya akan hari ini materinya tuh the use of theory. Jadi kita akan bahas tentang teori, literature review ya, yang sudah kalian kerjakan di apa namanya self learningnya kalian ya. Tapi hari ini saya nggak akan lecturing sepanjang sesi, paling saya ambil waktu 40 menitan, habis itu nanti saya kasih tugas. Tugasnya nanti saya ingin interaksi tetap ada di breakout room, ya breakout room di Zoom supaya nggak ke platform-platform lain, misalkan pakai WA call dan segala macam. Nanti breakout room-nya akan diatur sama Destin ya, tapi nanti setelah saya selesai ngajarnya. Ya, oke deh. Saya mulai kelasnya. Kalau kalian lebih nyaman off cam, silahkan nggak apa-apa. Oke, the use of theory. Nah, sebenarnya gini teman-teman, di materi di ol.binus.ac.id ini saya lihat terlalu teoritis, jadi saya nggak akan pakai gimana-gimana banget ya, cuman poin pentingnya aja. Setelah itu kita langsung kerjakan soal latihannya ya. Nah ini outline-nya hari ini sebenarnya seperti ini, ada kuantitatif sama kualitatif, mainly idenya ada dua itu, cuman saya akan fokusnya seperti biasa, karena kita komputer science, kita fokusnya di kuantitatif aja, kualitatifnya nggak akan saya bahas, tapi nanti kalau kalian mau berusaha memahami kualitatif ya monggo, dilihat aja bisa. Ya. Nah, yang pertama dan utama hari ini adalah tentang variabel. Ya, variabel itu yang dimaksud adalah bukan kayak yang di coding kalian ya, integer i dan segala macam, tapi variabel yang ada di dalam research kalian, yang kalian utak-atik itu apa. Saya kasih contoh gini, misalkan saya bikin satu judul pengaruh sosial media, penggunaan sosial media untuk menangkal maraknya hoax, misalnya judulnya itu. Berarti variabelnya apa? Variabelnya adalah sosial medianya sama hoax-nya. Ada dua variabel yang dibahas. Contoh kedua, misalkan pengaturan sistem lalu lintas, untuk transportasi publik di era pandemi. Nah, kalau seperti itu variabelnya ada 3. Ya, jadi penanganan sistem lalu lintas berarti sistem lalu lintasnya, terus transportasi publiknya, dan juga era pandeminya. Jadi ada 3 variabel. Contoh lagi, misalnya pembuatan website e-commerce dengan menggunakan recommender system. Pembuatan website e-commerce dengan menggunakan recommender system dilengkapi machine learning, dilengkapi teknik machine learning. Nah, jadinya ada 3 variabel, ya, website e-commerce, recommender system, dan machine learning. Nah, penentuan variabel ini buat apa? Penentuan variabel ini adalah untuk bisa membuat kita untuk mengontrol sepanjang paper yang kita bahas, sepanjang paper yang kita tulis, semuanya itu tetap di dalam kontrol yang sesuai dengan judul. Jadi kalau kita menentukan variabel di dalam sebuah research, variabel itulah yang seharusnya mendominasi dari keseluruhan isi bab 1 sampai terakhir. Ya,
Jadi pastikan semuanya tetap berfokus pada judul itu. Jadi nggak kemana-mana antar pembahasannya. Ya, itu sering sekali terjadi. Jadi saya sering sekali kalau misalkan saya bimbing skripsi atau bimbing mata kuliah research seperti ini, saya lihat papernya, di bab 4 tuh udah bahasnya itu machine learning-nya doang, performanya, akurasi, presisi, recall, dan segala macam, tanpa menyinggung tentang judulnya. Nah, itu jadi misleading. Karena kita bikin judulnya apa, yang dibahas hasilnya doang, tanpa nyebut variabel judulnya, pendekatannya, dan segala macam. Nah, variabel ini yang harus kita pegang secara terus-menerus dari awal sampai akhir papernya. Ya, nah, di sini dijelasin tentang temporal order, their measurement, nggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting ada variabel itu contohnya kayak tadi. Ya. Nah, ini ya ada macam-macamnya. Kalau kita ngomong variabel dari sisi pendekatan statistik itu udah sampai ada independen sama dependent, ada intervening, ada mediating, moderating, dan bla 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 gitu ya. Cuman sebenarnya kalau kita bicara tentang variabel yang seperti ini udah ke pendekatan statistik nih, ranahnya ke statistik. Jadi nggak usah terlalu dilihat dulu sampai independen sama dependent. Ya, independen sama dependent itu kan singkatnya adalah dependent itu bisa berdiri sendiri, independent itu tergantung sama variabel yang lain. Jadi misalkan tadi saya ngomong sistem lalu lintas transportasi publik di era pandemi, kemungkinan yang bisa dianggap independen adalah era pandeminya. Ya, sistem lalu lintas pada transportasi publik. Ini dependent, tergantung gitu ya. Jadinya untuk membuat sebuah konteks ada dependensinya. Ya, yang lainnya ini nggak usah terlalu dibahas. Nah, ini kita lihat ke quantitative research. Nah, di quantitative research itu kita lihat ya di poin pertama, is an interrelated set of constructs or variables formed into proposition, hypothesis, that specify the relationship among variables. Jadi kalau kita bikin beberapa variabel di dalam sebuah judul research, itu kita bisa turunkan nanti jadi hipotesis ya, proposisi atau hipotesis gitu ya, dugaan sementaranya bahwa nanti ya kayak tadi misalkan sistem lalu lintas transportasi publik di area pandemi itu hipotesisnya apa? Oh, kemungkinan ya lebih ringan, lebih light, trafficnya nggak terlalu seberat ketika tidak pandemi, lebih lowong ya karena ada PPKM, PSBB dan segala macamnya. Cuman itu hipotesis teman-teman. Nah kalau baru sampai sejauh itu kita bikin hipotesis itu masih kualitatif ya, nggak ada measurement yang pasti bahwa ini memang skalanya itu lebih ringan traffic di lapangan. Jadi harus ditarik sampai jadi kuantitatif. Nah, kuantitatifnya itu baru proven by eksperimen. Nah, hipotesis ini wajar dilakukan di awal-awal ketika kita melakukan penelitian karena itu semacam pengontrol output yang kita mau achieve itu gitu. Ya, hipotesis. Tapi waktu kita pakai teknik A, teknik B, kita coba eksperimen, keluar hasilnya, ya bisa jadi meleset dari hipotesis. And it is very normal. Itu bukan sebuah kesalahan. Ya, ya, tapi kalau kita ngomong kuantitatif ya nanti di proof-nya di paling belakang. Ya. Poin kedua, teori itu bisa muncul di dalam sebuah research study sebagai sebuah argumen. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang literature review-nya. Yang kemarin kalian kerjain di self learning itu kan tentang membuat sebuah tabel, ya, bikin tabel untuk sebuah kumpulan riset-riset yang terkait, kemudian dirangkum menjadi satu di dalam tabel. Ya. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa mendapatkan gambaran apa yang sudah pernah orang lain kerjakan sebelum saya mau ngerjain hal ini. Nah, itu sangat penting ya. Ya, misalkan lah ya, saya contoh gampangnya sekarang misalkan saya melihat waktu Grab mau bikin aplikasi Grab, ya kita lihat dulu sebelumnya Gojek. Gojek bikin sesuatu mungkin udah ada di yang sesuatu yang pernah mirip, misalkan untuk Bluebird gitu ya, udah mulai masuk ke online, bikin Gojek. Jadi kita melihat sebuah tren yang sudah pernah ada, ya sudah, itu yang nanti akan dipakai gitu untuk jadi literature review. Ya, bisa berupa argumentasi,
Misalkan orang lain udah pernah nyobain cara pendekatan A, hasilnya begini. Argumentasi orang itu adalah, oh berarti kalau pakai teknik itu keberhasilan itu sekian. Nah, itu argumentasi mereka. Bisa juga berupa diskusi. Kalau kalian baca paper kan pasti akan melihat diskusi-diskusi tentang paper itu, ya, tentang paper itu seperti apa hasilnya dan segala macam. Ternyata itu jadi insight, ya. Artinya misalkan ada yang pakai SVM, ternyata hasilnya nggak terlalu bagus. Ada diskusinya, ternyata karena SVM itu pendekatan itu nggak sampai clear cut gitu ya, masih di tengah-tengah aja. Ada apa namanya? Ada nilai bias di tengah-tengahnya, nilai yang belum clear cut, jadinya butuh untuk bisa di-improve lagi dengan teknik yang lain. Itu diskusi, bentuk diskusi di dalam paper-paper yang kita mau ulas. Nah, itu nanti kita tuangkan ke dalam bab 2 kita. Ya, figur, gambar ya. Gambar itu kadang-kadang juga bisa kita pakai karena itu menyajikan data. Misalkan biasanya gambar itu kan bisa berupa flowchart, bisa berupa tren datanya seperti apa, misalkan peningkatan kasus COVID seperti apa, naik turunnya, itu kan data, itu sebetulnya gambar dan segala macamnya, ya. Dan semua itu hal yang sifatnya rasional karena berupa angka, berupa pembuktian, karena sudah jadi riset yang kita analisa. Jadinya itu bentuknya itu data rasional gitu. Ya nggak cuman sekedar kayak tadi di awal saya ngomong hipotesis, itu kan masih dugaan sementara. And it helps to explain atau predict phenomena that occur in the world. Nah, itu kalau kita bisa mengkompilasikan banyak, ya tentunya akan membantu untuk bisa menjelaskan fenomenanya apa sih gitu, ya. Terus in quantitative studies, one use theory deductively. Ya seringkali pendekatannya deduktif ya, dari ide-nya terus jelaskan terus ke belakang. And place itu the beginning of the proposed study. Nah, ini setelah itu nanti baru masuk ke bab 3, chapter 3 yang biasanya kita sebut sebagai metodologi atau proposed method atau ya teknik yang mau diajukan dalam riset ini apa. Itu sebenarnya mengantar ke sana. Ketika kita bikin literature review-nya bagus, mengantar ke sananya akan lebih smooth karena saya melakukan ini karena orang lain udah pernah bikin begini dan hasil begini gitu. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga yang bawahnya ini ada reflect on its confirmation or disinformation by the result. Kadang-kadang tuh ada juga penelitian yang orang lain udah pernah bikin pakai penelitian ini, pakai pendekatan ini, hasil begini. Yang saya lakukan, saya coba lagi pendekatan itu, ternyata hasilnya berbeda. Nah, saya menemukan ada beberapa misalkan parameter tuning atau apa, dan kita utak-atik settingannya dalam eksperimen kita. Nah, saya bisa compare dengan yang dia punya, ternyata punya saya kontras nih hasilnya gitu. Nah, punya saya bisa jadiin temuan baru gitu. Ya. Nah, ini yang tadi disebut deduktif ya, deductive approach. Sebenarnya memang ini secara teori ya teman-teman ya. Karena saya udah utak-atik riset ini dari tahun 2011 itu sampai sekarang tidak ada satu rancangan yang benar-benar linear begini. Waktu ngerjain, waktu jalanin nggak mungkin seuruntut begini gitu ya. Jadi tapi ya konsepnya begini memang, dari pertama teori dulu, terus nanti lihat hipotesisnya, setelah itu define and operationalize, artinya eksperimental, measure or observe gitu. Nanti ada performance measurement-nya untuk kita bisa mendapatkan skor baru gitu. Nah, penempatannya di mana teori-teori itu? Teori ini di sini nge-refer ke relevant work ya, atau previous work ya, atau kerjaan yang sebelumnya ya. Bukan teori tentang AI adalah machine learning adalah ini adalah gitu. Enggak, itu enggak relevan dengan pembuatan sebuah paper internasional. Penempatannya bisa di introduction. Introduction itu biasanya kalau misalkan kita menceritakan tentang masalah, saya support dengan data. Setelah itu saya jelaskan, orang lain sudah pernah mengerjakan hal ini seperti ini loh hasilnya gitu. Nah, itu udah ngutip tuh ya di introduction. Tapi biasanya itu hanya singkat saja, nggak terlalu banyak, hanya sepintas lalu gitu ya. Penjelasan detailnya ada di bab 2-nya, di literature review-nya. Nah, dalam literature review ini baru dibahas secara detail, ya secara rinci, literatur terkaitnya itu gimana.
Tapi moral of the story-nya apa? Intinya kalau kalian mau membuat sebuah research background, memang di dalam introduction kalau misalnya kalian sudah ngutip paper itu akan lebih powerful. Jadi menjelaskan masalah pakai data, terus jelasin orang pernah bikinnya begini. Nah itu kan tentu akan valuable ketimbang langsung akan dikerjakan begini tanpa menjelaskan orang lain udah pernah bikinnya gimana, gitu ya. Nah ini kadang-kadang acap kali juga di sini juga dibikin gitu ya, ada hypothesis atau setelah hypothesis atau setelah research question itu bisa ditaruh di sana juga, cuman ini sangat jarang terjadi. Terus yang terakhir itu di separate section. Jadi kadang-kadang tuh gini, di dalam paper itu kan biasa ada judul, abstract, introduction, baru literature review, baru ke methodology. Nah di literature review ini kadang-kadang di split gitu ya teman-teman ya, ada part tentang apanya, misalkan saya bahas tentang 2 variabel tadi, saya bahas yang pertama itu tentang sistem lalu lintas, part 2, part 3-nya saya bahas tentang transportasi publik gitu. Nah itu kan variabel-variabel yang memang mendominasi, seharusnya mendominasi dari isi papernya. Kadang-kadang dibikin terpisah seperti itu, ya separate section tuh gitu maksudnya. Nah ini advantage sama disadvantage-nya nanti bisa dibaca ya, ini teorinya aja. Kemudian ini kualitatif, kualitatif saya nggak mau bahas sama sekali. Ya, nah sekarang kita ke contoh langsung aja supaya lebih paham kalian penerapannya gimana. Setelah itu nanti baru tugasnya saya kasih. Saya coba share dulu tentang contoh paper dari saya. Mana nih Google Chrome? Nah, nah ini. Nah, saya contohkan ini satu ya. Ini paper saya kemarin yang baru publish. Saya tunjukin yang ini karena ini yang paling baru ya. Waktu itu terpublikasikannya di ini 22 Juli ya, 22 Juli yang baru banget nih. Wah, sudah di-blog ya 22 Juli. Nah, ini enhancing argumentation component classification using contextual language model. Kalau saya kembali ke bahasan yang tadi tentang sebuah apa namanya judul itu ada variabelnya. Nah, kalau di sini variabel berarti argumentation component sama contextual language model gitu. Nah, ini 2 variabel yang seharusnya mendominasi isi paper. Oke. Nah, ini saya bahasnya begini langsung nih, bareng-bareng sama teman-teman ya, bikin papernya. Nah, related work-nya yang pertama saya bahas dulu argumentation mining. Ya, ini variabel pertama. Argumentation mining ini kan sebenarnya bentuk generalnya dari sebuah argumen komponen. Ya, argumen komponen itu bagian dari argumentation mining. Nah, ini kan di sini argumentation mining usually aims to identify argument component. Gitu. Nah, ini yang merupakan part of dari argumentation mining. Jadi udah saya bahas nih di sini, kita bahas related work-nya tentang argumentation mining. Ini ada 1 kutipan, 2 kutipan, 3 kutipan, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini menceritakan riset terkait tentang argumentation mining. Perhatikan juga di sini saya bikin di yang kedua itu language model. Language model ini variabel yang kedua ya, yang kedua. Terus di sini ada dibahas nih beberapa word to fact, glue, fast text, sama contextual modelnya ini. Yang kontekstual tadi kan judulnya contextual language model ya. Nah, kontekstualnya itu adalah BERT sama Elmo gitu. Nah, terus dibahas nih beberapa penelitian sudah pernah orang lain bikin gitu ya. Ini mainly memang menjelaskan yang ada di sini, makanya kalau kalian lihat di sini kayak nggak ada kutipan ya. Ini sebenarnya menjelaskan dari bagian ini nih gitu ya. Nah, perhatikan juga di sini, tadi kan peletakan literatur atau teori nggak hanya melulu di bab 2, di introduction juga. Nah, di sini saya juga contohkan nih, di sini introduction. Ya, saya langsung kutip nih, ada ini, terus ada ini tuh, kutip-kutip semua. Nah, ini banyak nih, ya penelitian yang sudah pernah orang lain bikin kayak gimana. Gitu, ada citation 5, citation 6, citation 7, 8, 9, 10. Terus ini juga. Nah, ini ada potensi ketika kalian membahas di bab 1,
itu akan sedikit berulang di bab 2 jadinya. Kalau pembahasannya memang lebih terlalu panjang di bab satunya. Ini kan saya nyebutin di sini ada glove, word to fact sama fast text. Nah, saya ulang lagi di sini. Ya. Nah, memang harus diatur supaya bahasanya ini nggak sama ya. Jadi kan nggak monoton orang bacanya. Ya, tapi memang kalau bisa memang dihindarin. Jangan sampai ada yang berulang seperti ini gitu, ya. Nah, ini contoh paper yang pertama. Bagaimana penulisan contoh paper 1. Ini jurnal. Ini jurnal ya, teman-teman, bukan conference. Yang kalau conference itu kan jumlah halamannya lebih dikit. Nah, ini kan jurnal. Jurnal nih halamannya di sini ini halamannya ada 17 gitu. 17 halaman. Ya, ini saya belum bahas sampai bawah-bawah dulu ya, karena kita masih konteksnya pembahasannya sampai bab 2 aja gitu. Ini metodologi ya selanjutnya. Ketika kita udah bikin bab 2-nya bagus, ya tentu metodologi akan bagus. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, paper conference saya, ya, paper conference. Kalau tadi jurnal, ya. Conference ini di sini saya bikin automatic personality prediction for Indonesian user on Twitter using word embedding and neural network. Nah, saya masuk ke bab 2-nya. Nah, ini yang tadi saya bicara tentang bagian yang dipisah, sectionnya di bagian literature review, dipisah ada big five personality traits sama related work-nya. Dipisah kenapa? Waktu itu saya diskusi sama Nico ini mahasiswa saya S1. Dia bicara bahwa, Pak, ini harus ada teorinya, Pak. Orang kan nggak tahu teori personality gimana gitu. Ya udah akhirnya ya udah taruh aja di bab 2 karena kan letaknya nggak ada tempat lain ya teman-teman. Kalau misalnya kita bicara teori, letaknya harus di bab 2. Cuma tadi kan saya ngomong sebisa mungkin jangan membahas tentang teori AI, machine learning dan segala macam. Nah, pendapat Nico ini saya hargai bagus itu ya, karena personality kan butuh dijelasin dulu sepintas tentang teorinya. Akhirnya ya udah Nico, kamu tambahin teorinya cuman jangan banyak-banyak. Nah, akhirnya dia bikin seperti ini. Itu ya. Untuk memperkenalkan, introducing to the reader of this paper, bahwa teori personality itu gini, gitu ya. Dan yang dipakai ini big five personality traits. Oke. Nah, setelah itu baru related work-nya. Penelitian terkaitnya kayak gimana? Nah, dia bikin nih, ini ada 1, ini ya 10, 11, ada 12, 13, 14 itu ya. Nah, di sini memang sedikit ya terkaitnya. Waktu itu saya minta tambahin juga, tapi dia bahasnya kayaknya jadinya cuma 16 ya, cuma 16 nih, cuma 16. Ya gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, ini sama lagi, balik lagi ke bab satunya. Bab satunya itu dia udah beberapa literatur juga tuh dikutip sama dia tuh, ya. Khususnya yang ini, ya ini. Yang ini yang penelitian terkaitnya orang kan, yang sudah pernah dikerjain orang. Personality previous attempt shown that wah grammar salah lagi. Ini previous attempt show that computer able to predict better than manual prediction. Ini berarti kan penelitian yang pernah orang lain bikin nih. Udah masuk di bab 1. Ini belum bab 2 ya. Ya, tapi itu boleh-boleh aja. Terus ini misalkan 7 nih, ada juga 6 sama 7 apa nih isinya? 6 ini kan computer based personality judgment. Nah, ini udah paper conference. 7 juga nih paper juga gitu. Ya, jadi sah-sah saja untuk menaruh di bab 1 atau bab 2. Cuman memang mainly harusnya ada di bab 2. Oke, ini 2 contoh dari paper saya. Sekarang saya buka contoh paper dari Pak Andri Coanda nih ya, teman di SUCS juga. Playing with social and emotional game companions. Oh ya, sorry, ini saya linknya belum share. Contoh paper yang kedua. Terus yang ketiga dari Pak Andri. Nah, ini saya buka pakai Sci-Hub ya teman-teman ya. Sci-Hub.se karena berbayar papernya, jadi saya nge-crack pakai ini Sci-Hub.
Nah, ini dia bikin playing with social emotion game companions. Nah, dia lihat di bab satunya juga dia sudah bahas sedikit ya tentang beberapa paper di sini. Terus, nah di bab 2-nya langsung dia nggak basa-basi kayak yang tadi saya bikin ya, dibagi jadi 2 bab dan segala macam, 2 subbab. Langsung aja nih dia bikin related words-nya langsung cuman segini. Ya. Kenapa pendek ya? Karena ini paper conference. Ya, conference biasanya rada terbatas gitu. Nah, kadang-kadang tuh para penulis paper tuh bab 2-nya dipanjang-panjangin karena bab 3-4-nya pendek gitu. Itu harusnya sih nggak bagus ya. Harusnya yang panjang itu ya bab 3, 4, 5-nya karena itu yang hasilnya kalian. Bab 2 itu cuma ngutip-ngutip, bab 1 juga mirip-mirip agak ngutip-ngutip gitu. Nah, ini related work-nya yang dia bikin langsung dia membahas paper ini, ya. Saya nggak bicara bahwa contoh-contoh yang saya tampilkan ini yang terbaik, cuman supaya teman-teman dapat gambaran untuk bisa bikin bab 2 yang bagus itu gimana, ya. Oke. Itu contohnya. Ya, ini bab 1 saya udah bahas, ini juga conference jadinya halamannya nggak terlalu banyak ya. Cuman ya, berapa halaman gitu ya. Ya. Nah, ini silakan nanti coba dilihat juga sebagai contoh ya, tapi itu ini buku lengkapnya teman-teman. Jadi kalian harus cari nama Pak Andri kalau kalian mau lihat papernya Pak Andri. Ya, conference juga. Kalian search namanya aja di kalian link ini. Gitu. Ya. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi kemarin kan kalian sudah bikin apa namanya tabelnya ya untuk bisa apa namanya untuk bisa dipakai nanti untuk bikin bab 2. Jadi nanti ya saya sih ya untuk bisa kerjain bab 2-nya kalian. Ya ini gambaran untuk nulisnya karena kan kemarin baru tabel bentuknya. Nah, kalian nanti harus butuh untuk nulisnya. Oke, tapi saya belum sampai ke sana. Saya pengen melihat bagaimana seberapa kritis kalian bisa melihat paper, khususnya di bab 2-nya. Saya kasih tugas di chat aja ya, saya nggak perlu share screen dan seterusnya, tapi kan langsung kerjakan aja di breakout room-nya. Silakan, itu ya. Nah, silakan dianalisa paper ilmiah ini, mau pakai komentar positif ataupun berupa kritik silahkan. Mau positif, kalau positif ya boleh-boleh aja, tapi saya encourage kalian untuk bisa mengkritisi. Ya, kalau positif silahkan dituliskan juga positifnya seperti apa. Ya, kalau untuk yang mengkritisi ya silahkan dikritisi bagian-bagian yang kalian lihat nggak beres di mana. Terus silahkan bisa dikerjakan di dalam breakout room. Saya kasih waktunya sampai sekitar jam 12 kurang 10 lah, 12 kurang 10, nanti 10 menit terakhir kita bahas. Ya, 2 sampai 3 kelompok nanti saya minta secara random untuk bisa presentasi sehingga nanti kita bisa lihat ya sudut pandang yang dibikin oleh teman-teman di kelas ini kayak gimana tentang paper ini. Oke, silakan Destin bisa diatur ya breakout room-nya. Saya kasih waktu sampai jam 12 kurang 10. Silakan. Pak nih boleh jadiin aku host? Oh iya ya. Oh ya benar. Lupa saya. Oke, Pak. Saya sudah jadiin host ya ke kok hilang. Destin tolong bikin saya jadi co-host ya nanti supaya kalau koneksimu hilang nggak hilang langsung gitu bubar kelasnya. Saya dijadiin co-host ya. Ya, udah silakan diatur ya. Ditunggu bentar ya, Pak. Ya, lupa saya tadi harusnya dari awal udah kasih co-host ya. Apa, ditunggu dulu deh.
Pak, nih Bapak sendiri mau di-assign ke mana? Oh, saya nggak usah. Saya biar di sini aja. Nanti saya muter-muter aja. Oke, boleh Pak. Hmm. Ini udah selesai aku assign ya Pak. Aku izin join ke rumahku sendiri. Oke, thank you ya, Destin. Ya, sama-sama Pak.
Oke, ya, sudah kembali semua sepertinya. Oke, saya minta yang pertama untuk mempresentasikan hasilnya. Saya langsung tunjuk aja ya, tiga kelompok, sorry. Yang pertama Janet, ya, Janet Felicia. Silakan nanti bisa dipresentasikan. Pada saat presentasikan, tolong semua kameranya di-on-kan ya. Terus yang kedua, saya minta Nathanael Abednego. Terus yang ketiga, Calvin. Oke, silakan bisa dimulai langsung. Kelompoknya Janet, on semua kameranya tolong. Ya, silakan dimulai. Iya Pak, jadi kita kan mau bahas nih tentang pendapat kita dari paper ilmiah ini tentang literatur review-nya. Nah, kalau dari kelompok kita itu dari penulisnya sendiri itu sebenarnya udah memberikan literatur review-nya yang cukup baik karena di paper itu sudah mengambil contoh literatur yang sudah sesuai dan juga berkaitan dengan judul paper yang ia bikin. Nah, di mana menurut kami itu variabelnya yang ada di paper ini itu adalah classification model dan juga tweet sentiment analysis. Nah, penulis ini tuh menggunakan metode dari research sebelumnya dan mengkombinasikan dengan metode lain dari research lain, sehingga bisa menghasilkan tingkat akurasinya yang nantinya bisa lebih optimal. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Sudah ya, Agri, Frian, dan Wilfrando nggak ada tambahan? Sudah disimpulkan semua sama Janet, Pak. Iya. Oke, ya, kameranya tetap on ya. Lanjut kelompok kedua tadi saya nunjuk siapa ya? Nathanael Saya, Pak. ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya biar lebih gampang kita ada sedikit PowerPoint. Bentar ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Justru lebih bagus. Poinnya kelihatan. Oke. Sebentar. Oke. Jadi ini hasil bahasan kita tadi. Ini tim membernya ada saya, ada Tiara, dan ada Joseph. Oke, kita lanjut ke poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi setelah kita lihat papernya tadi dan dibandingkan juga dengan paper-paper yang diberikan sebagai contoh, kami menemukan bahwa paper itu juga sudah cukup bagus, bahwa jadi pada paper 1, 2, 3 dibagi menjadi beberapa section juga yang memudahkan pembaca dalam membaca bahasan yang dibahas pada literatur review. Jadi ada yang dibikin sebagai subbab, ada juga yang dibikin dengan bold judul di atasnya supaya dapat mengetahui oh itu bahasannya tentang apa, lalu tentang apa namanya, jadi lebih jelas aja itu bahasan satu paragrafnya tentang apa. Nah, sedangkan paper yang itu juga sama dibagi menjadi section, tapi menjadi bagian sectionnya itu sebagai paragraf per referensinya. Jadi satu paragraf itu menceritakan satu referensi, satu paragraf lain menceritakan satu referensi, dan paragraf lainnya yang ketiga itu menceritakan satu referensi. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, namun saya ya berdasarkan perbandingan kita dengan satu dan paper tadi, Jatid Doya ini kurang jelasin apa sih definisi dari analisis yang digunakan. Karena di bab ini dia itu bilang kalau dia itu pakai sentimen analisis. Cuman untuk readers yang orang awam atau dengan teknik yang lain yang periksa dia mungkin nggak tahu sentimen analisis itu gimana. Jadi setidaknya kalau yang di paper sebelumnya kan dijelasin ini tuh apa, big five big bla 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 itu apa. Nah, setidaknya orang awam itu jadi tahu ada pengetahuan umumnya dulu lah. Jadi dia lebih bisa mengerti papernya dengan lebih baik kayak gitu. Jadi di saran ini sih ada definisinya seperti itu biar nggak gamblang aja definisinya seperti apa. Next berikutnya.
Oke, untuk yang terakhir kita menemukan ada sedikit kritik lagi, yaitu di Jatit.org itu memiliki hanya 3 paper sebagai referensi literaturnya, sedangkan paper-paper lain itu hampir lebih dari 3 gitu. Jadi kita ya sebisa mungkin lebih banyak kayak referensi gitu agar ya pengetahuan dan ilmunya semakin luas juga. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, bagus. Lanjut ke kelompok yang ketiga. Kita juga pakai PowerPoint ya, Pak? Ya. Ya, dari kelompok kami, kelompok 10, ada Alvin, Calvin, sama Keisha. Oke, boleh dimulai. Yang pertama dari positifnya dulu ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat itu paper secara jelas membahas isi dari paper yang digunakan dalam reference. Kalau misalnya di purpose-nya itu kan ada harus membahas tentang apa aja sih yang dia lihat di situ, apa yang dia dapat. Di paper yang di Jatit ini dia bahas kayak dari literatur yang dia pilih itu isinya ngapain aja, dia pakai metode apa, kesimpulannya bagaimana, itu dia jelasin. Dan dia juga ada jembatan antara literatur yang dia pakai dan research yang dia mau lakukan. Jadi kayak ada apa sih yang diambil dari literatur itu dan nanti mau dipakainya kayak gimana atau ada perbedaannya kayak gimana, itu dia state. Tapi ya dia state lah intinya. Di positifnya yang kita lihat itu. Boleh lanjut ke yang negatifnya. Ya, silakan Calvin. Oh, masih di mute ternyata. Oke, ulang. Yang poin negatifnya dari kelompok kami, pertama menurut kami itu dia kan pakai naive bias, tapi nggak dijelasin dia kenapa pakai itu. Jadi tiba-tiba langsung pakai aja naive bias tanpa dijelaskan kenapa kami pilih naive bias. Terus teorinya naive bias kenapa gitu. Terus ini cara mereferensi ini kami lebih kebingung sih. Karena dia di satu sisi pakai referensinya pakai nama, tapi setelah nama itu masih ada penomoran di dalam kurung siku itu. Jadi kami sedikit bingung cara pereferensiannya di sana. Lalu untuk jumlah literatur, menurut kami masih terlalu sedikit, masih cuma 3 ya tadi kalau nggak salah. Jadi kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. Oke, terus selain itu, dia tadi ada pengaruh antara 2 variabel di judul. Itu nggak jelaskan secara detail, misalnya hubungan antara lockdown sama public opinion atau apa, itu nggak secara detail di state. Terus juga harusnya tuh kalau dari yang kita baca di BPT, harusnya kalau kita state misalnya suatu referensi gitu, mungkin bisa ditulis itu kekurangan dari yang sebelumnya itu apa, jadi mereka memperbaikinya gimana, mungkin gitu sih. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Udah. Oke, ya bagus. Oke, thank you ya teman-teman. Ini dari kelompoknya tadi Janet, Nathanael sama yang terakhir tadi saya sebut namanya siapa ya? Alvin ya. Secara umum bagus ya ulasannya. Dalam waktu singkat bisa bikin PPT. Jadi sebenarnya dari ulasan ini, dari tugas hari ini, sebenarnya saya pengen menjembatani antara yang kalian sudah bikin dalam bentuk tabel di self learning minggu lalu, itu masih tabel tuh, ya kan? Ada juga yang nanya ke saya itu, Pak, kalau misalkan saya lupa siapa yang nanya, kalau misalnya di dalam paper yang kita ulas itu nggak menyebutkan metodenya apa, performa gimana Pak, di strip atau di unknown atau apa gitu ya, akhirnya dibikin unknown. Ya, tapi saya ngomong ke yang nanya ini, berarti itu indikasinya bahwa papernya nggak bagus. Ya, indikasi papernya nggak bagus karena cuman paper apa yang nggak ada metodenya gitu. Ya. Nah, hari ini saya kasih contoh paper dari Journal of Applied Technology and apa tadi ya, Jatit ya singkatannya. Ya, sebagai informasi untuk kalian, Jatit itu dulu pernah masuk ke dalam jurnal yang di blacklist sama Dikti.
Nah, saya nggak ngomong dari awal, karena kalau saya ngomong dari awal, kalian nanti negatifnya kencang semua tuh. Wah, jelek ini, semuanya jelek. Makanya saya nggak ngomong dari awal, kalau ini jurnal pernah di-blok sama Dikti. Sekarang sih udah di-open lagi, tapi kalau saya nulis paper sama mahasiswa, saya nggak pernah akan mau submit ke Jatit. Karena reputasinya sudah pernah jelek. Gitu ya, di-blok oleh pemerintah gitu loh. Nanti ujung-ujungnya malah udah susah payah nulis paper malah nggak diakui sama pemerintah, ngapain gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya buka dari papernya yang sudah kalian baca ini, ini ya. Nah, ini nggak main-main terus UI ya. Cuman kalau saya lihat secara konten sih, menurut saya sih keseluruhan ya nggak terlalu bagus. Ya, tadi udah dikomentarin salah satunya, ini ada namanya, padahal di sini udah ada kursiku. Double gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah pakai cara yang ini, ya namanya nggak usah ditulis gitu. Ya, ini nggak relevan, nggak boleh harusnya. Ya. Nah, kalau misalkan nulisnya pakai nama, ya nama sama tahun, nggak perlu ada ini gitu. Ya. Terus kalau saya, kalau tipikal saya, ini masing-masing orang, saya nggak suka ada tulisan we. Gitu. Nulisnya lebih baik gini. In this section, the limitation of the study, gitu. Jadi nggak ada kata we atau researcher atau apa. Lebih baik dibikin passive voice atau apa gitu ya. Kalimatnya itu dimodify supaya nggak terlalu banyak kata we atau I bahkan gitu ke dalam paper. Terus literaturnya dikit, saya setuju ya, literaturnya cuma dikit. Saya nggak tahu sih di bawah ini, nah ini cuma 14 ya. Untuk jurnal sekelas jurnal harusnya nggak cuma 14. Apalagi 14 ini kalau kalian perhatikan ya. Aduh, keklik lagi. Kalau kalian perhatikan, saya tadi belum minta untuk kalian perhatikan paling bawah. Ini semua berita ini teman-teman. Ya, ini berita semua nih. Ya, literaturnya itu berita semua nih, nomor 1 sampai 8. Papernya hanya ada 6 yang enggak 6 malah, ini cuma 3 ya tadi ya teman. Kalian ada yang nomor 9, 10 sama 11 sama 12. Oh, 4, ada 4 paper. Terlalu dikit untuk sebuah jurnal internasional. Ya. Nah, tapi ya tadi anyway saya ngomong ini jurnalnya pernah masuk ke dalam blacklist pemerintah ya. Terbukti gitu loh. Cuma 4 paper aja bisa diterima gitu. Terus untuk nulis begini itu apa ya? Saya lupa tadi beberapa yang apa? Oh iya, yang dijadikan masalah itu adalah tenses ya. Kalau kalian nulis paper, tenses itu kan kalau kita menceritakan sesuatu yang sudah pernah kita lakukan harusnya pakai past tense. Tapi kalau kita menceritakan fakta harus pakai present tense. Nah, itu kadang-kadang jadi membingungkan. Ya, tapi bagian itu sih saya nggak terlalu permasalahkan ketika ada nulisnya past tense atau present tense itu ya. Nanti kalau kalian sudah mau tahap akhir di mata kuliah ini kan mau submit ke conference tertentu, biasanya saya nggak akan terlalu permasalahkan hal itu. Lebih ke yang fundamental lah, yang esensial ya untuk bisa harus ada dalam semua paper. Ya, mungkin itu aja. Nah, tambahan dari saya, harapan saya sih dari latihan hari ini untuk kalian bisa mengkritisi paper, jangan diulang kesalahannya di dalam papernya kalian. Ya nanti dalam satu kelompok kan nanti ada self learning yang selanjutnya untuk bikin papernya ya, mulai masuk ke bikin paper. Kemarin table itu untuk jembatan, kalian bisa nanti tulis paper yang lebih bagus. Semoga yang sudah kesalahan dilakukan di Jatit tadi jangan diulang lagi ya. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup kelas ini karena sudah jam makan siang? Udah ya? Ya wes. Saya rasa saya cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi seperti biasa tanggal 16. Tapi kemungkinan tanggal 23 saya akan minta kelasnya diganti hari karena
tanggal 23 itu ada saya harus ke Semarang, ada visitasi BINUS Semarang tanggal 23 dari pemerintah ke BINUS. Jadi saya harus ke sana. Nanti saya informasikan lebih lanjut karena masih 2 minggu lagi ya, tapi saya info dulu dari sekarang. Ya, kalau minggu depan kelasnya masih tetap seperti biasa. Oke ya. Saya rasa saya cukupkan hari ini. Selamat siang, selamat makan siang, dan selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.